kami berharap itu mungkin jika masih ada program atau sumur bor yang masih ada begitu, mohon saya dari Papua minta duluan. Yang lain sabar dulu. Saya dari Papua minta duluan karena kami juga sangat butuh soal air bersih tadi. Tolong lihat saya Papua, jangan samakan dengan daerah lain. Sebab daerah lain juga tidak saya mengurangi rasa hormat rekan-rekan saya, tetapi saya Papua sangat luas. Jadi mohon juga perhatikan saya begitu. Biasanya ini soal pengangguran ya. Pengangguran biasanya kalau ada penerimaan PNS atau apa begitu, kami Papua kami sangat baik. Non Papua yang Papua pendatang juga ikut, malahan kami tersisihkan biasanya. Jadi ini salah satu untuk menyerap tenaga kerja. Freeport yang sudah sekian puluh tahun lamanya sangat disayangkan. Freeport yang sudah sekian puluh tahun lamanya berdiri, tetapi daerah sekelilingnya tertinggal. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 7, serta yang saya banggakan, Menteri SDM beserta jajaran. Di sini kami dari Papua. Kembali saya secara pribadi sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri, dalam hal ini Dirjen yang menangani program-program yang telah tiba di tanah kami Papua, yaitu PJUTS. Iya. Baik, di sini kalau kita tahu soal Papua, Papua itu wilayahnya sangat luas. Jadi jika mungkin kemarin per anggota 300 titik, bila perlu itu 300 itu satu distrik atau satu lurah saja dapat. Dan juga kita tahu bahwa Papua saja itu sebenarnya masih sangat, penerangannya itu belum dirasakan oleh Papua kami. Jadi di sini sudah tadi saya awali dengan terima kasih karena itu memang sangat terasa sekali bagi kami di Papua. Jadi mohon nanti untuk ke depan, kalau bisa kami dari Papua, saya sendiri dengan saudari saya Ina Elizabeth Kobak, 29 kabupaten kota itu Papua. Tetapi dengan jangkauan wilayah yang sangat luas. Begitu Bapak Menteri. Dan juga mungkin dari saudara saya Papua Barat, Rikosia, di sana berapa kabupaten? Banyak juga lebih dari satu. Jadi kalau kita lihat cuma hanya 300 begitu, tidak sangat terasa bagi kami. Nah, jadi itu permintaan kami kepada Menteri SDM dan segenap jajarannya untuk tolong lihat kami. Iya, itu yang pertama. Terus di sini yang kedua tadi juga menyangkut dari geologi ya, untuk sumur bor. Dari geologi soal sumur bor tadi, mungkin tadi dari rekan-rekan saya sampaikan bahwa sudah almarhum atau sudah tidak ada, tapi kan ini baru pembahasan. Mungkin begitu ya, baru pembahasan untuk nanti pindahnya ke PUPR atau bagaimana. Iya, jadi baik di sini dari saya, dari kami berharap itu mungkin jika masih ada program atau sumur bor yang masih ada begitu, mohon saya dari Papua minta duluan. Yang lain sabar dulu. Saya dari Papua minta duluan karena kami juga sangat butuh soal air bersih tadi. Papua sendiri sudah saya tadi sampaikan sangat luas, terus cuma berapa kemarin 8. Jadi mungkin ke depan jika ada bantuan program apa begitu, tolong lihat saya Papua, jangan samakan dengan daerah lain. Sebab daerah lain juga tidak saya mengurangi rasa hormat rekan-rekan saya, tetapi saya Papua sangat luas. Jadi mohon juga perhatikan saya begitu. Ya, itu yang kedua. Terus di sini ada juga tadi kalau saudari saya Ina Elizabeth Kobak sudah angkat soal smelter tadi.
Saya daerah penghasil. Di daerah penghasil tuh harus ada smelter. Kalau jauh dari daerah smelter itu apa di balik itu? Jadi mohon, misalnya kalau dari 4 daerah atau 4 unit yang tadi disampaikan dalam pembahasan atau paparan yang tadi tidak dipaparkan oleh Pak Menteri, kalau tidak di Timika, tolong dimasukkan satu di Timika atau di Papua di mana daerahnya. Nah itu. Dan juga ini berita atau informasi yang sering saya dengar, wah ini kalau smelter di Papua itu boleh bagus. Karena kita lihat saja biasanya ini soal pengangguran ya. Pengangguran biasanya kalau ada penerimaan PNS atau apa begitu, kami Papua kami sangat baik. Non Papua yang Papua pendatang juga ikut. Malahan kami tersisihkan biasanya. Jadi ini salah satu untuk menyerap tenaga kerja. Itu mungkin dari kami soal smelter tadi, soal pendapatan daerah kah itu apa itu tidak tahu, tapi yang intinya bahwa untuk mengurangi tenaga pengangguran itu tadi. Itu yang berikut. Terus ada juga berikut, jadi mohon nanti tolong perhatikan untuk smelter di Papua itu harus Pak Menteri. Berikut di sini isu juga yang sedang panas soal Blok Wabu. Iya, soal Blok Wabu ini Freeport yang sudah sekian puluh tahun lamanya. Kalau bisa nanti kita mungkin bisa datangi Freeport, lihat di daerah sekelilingnya keadaannya di sana bagaimana. Sayang sekali, disayangkan. Sangat disayangkan. Freeport yang sudah sekian puluh tahun lamanya berdiri, tetapi daerah sekelilingnya tertinggal. Maka dari itu untuk Blok Wabu jangan terburu-buru. Freeport saja masih begitu, tetapi mau masuk Blok Wabu jangan terburu-buru. Dan juga di sini dari informasi yang biasanya kami dengar, di Intan Jaya sedang terjadi peperangan, itu daerahnya Blok Wabu. Sabar dulu, jangan terburu-buru. Mau apakan kami? Ya kan? Baik, mungkin begitu Pak Menteri. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan.